Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan lebih dari 130 orang menjadi peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. 1 Oktober 2022 silam, saat itu digelar pertandingan antara kesebelasan Persebaya melawan Arema FC. Tragisnya, pertandingan yang seharusnya diwarnai sorak-sorai kegembiraan malah menjadi hujan air mata karena ratusan nyawa yang melayang. Berbagai penyebab kematian ratusan supporter ini kemudian mengemuka, mulai dari adanya tembakan gas air mata yang memicu kepanikan serta minimnya akses keluar dari stadion yang membuat supporter kehabisan nafas. Untuk mengusut tragedi ini, 2 hari setelah kejadian, pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang memberikan sejumlah rekomendasi. 6 orang pun dianggap bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan ini. Mulai dari Ahmad Lukita, Direktur PT Liga Indonesia Baru, Suko Sutrisno, Kepala Keamanan Arema FC, Abdul Haris, Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC, serta 3 orang anggota polisi. Namun, sepertinya ada ketidakpuasan atas penanganan tragedi Kanjuruhan ini. Penanganan hukumnya dianggap belum tuntas. Lantas, seperti apakah penanganan tragedi Kanjuruhan akan diselesaikan? Lantas, seperti apakah penanganan tragedi Kanjuruhan akan diselesaikan? Tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah Anda dengarkan pemirsa, bahwa masih banyak yang belum puas terhadap penuntasan dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Bahkan hari ini keluarga korban juga mendatangi Barreskrim dan juga melakukan upaya untuk bisa meminta kejelasan mengenai kasus ini. Nah, untuk bisa berbicara lebih lanjut, apa seharusnya cara untuk bisa menjamin ada rasa keadilan yang terpenuhi terhadap para korban dan juga keluarganya? Kita sudah bersama dengan Mas Akmal Marhali selaku anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam Putri. Baik, berangkat dari rasa ketidakpuasan masyarakat hingga saat ini, bahkan hari ini menjelang peringatan dari 1 tahun adanya tragedi ini, begitu Mas Akmal. Sebenarnya sejauh ini penilaian Mas Akmal seperti apa penyelesaian dari tragedi ini? Ya, yang pasti duka kita belum kering ya untuk kasus Kanjuruhan ini dan sulit untuk kemudian dilupakan karena memang banyak korban yang jatuh dan kita tidak menyangka 135 orang saudara kita meninggal dunia dan ini pastinya akan terus menjadi catatan sejarah kelam sepak bola kita. Nah, bicara kemudian bagaimana penanganan kasus Kanjuruhan ini dalam rekomendasi TGVF sejatinya sudah diurai seluruhnya walaupun kemudian pelaksanaannya di lapangan harus dipahami memang belum sepenuhnya dilakukan, bahkan kalau bisa dibilang sudahkah memberikan kepuasan, saya pikir belum. Karena pastinya kepuasan itu kan masing-masing punya persepsi dan penilaian tersendiri. Gitu. Dan yang paling penting orang akan berpikir lebih kepada penegakan hukum. Nah, karena itu kita tetap akan terus dorong penegakan hukum itu untuk terus dilanjutkan dan dijalankan tentunya. Yang pasti itu adalah harapan dari masyarakat apalagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Nah, yang menjadi permasalahan juga adalah bagaimana kemudian pembenahannya ya. Langkah-langkah progresif yang dilakukan dalam kaitannya transformasi sepak bola Indonesia. Sejatinya sudah banyak yang jalan. Yang pertama adalah rekomendasi ke kepolisian. Kepolisian sekarang sudah mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan kegiatan olahraga sudah keluar. Kemudian PSSI juga sudah melakukan langkah-langkah salah satunya KLB walaupun misalnya rekomendasi itu belum sepenuhnya dilakukan kan. Yang ketiga misalnya PUPR sudah melakukan renovasi Stadion Kanjuruhan walaupun masyarakat Malang lebih berharap bahwa stadion itu dijadikan museum bukan kembali jadi stadion karena bagaimanapun banyak sejarah kelam atau cerita-cerita pahit di Stadion Kanjuruhan apalagi kalau diingat 1 Oktober 2022 pastinya itu akan meninggalkan trauma. Cuma ada beberapa hal memang yang harus didorong oleh pemerintah dalam hal ini terutamanya soal trauma healing. Ini kan perlu pendekatan psikologis yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas sosial ya untuk bagaimana memulihkan psikologi masyarakat Malang terhadap tragedi yang terjadi tersebut. Selain tentunya itu soal hukum, bagaimanapun mereka pasti tidak puas karena 135 orang meninggal sementara yang terhukum hanya ada 5 orang. Pertama Pak Abdul Haris sebagai ketua Panpel yang
awalnya dihukum satu setengah tahun, tapi kemudian putusan MA kemarin ditambahkan menjadi 2 tahun. Kemudian Pak Suko Sutrisno sebagai security officer dihukum 1 tahun. Kemudian dari pihak kepolisian ada 3. Awalnya kan 1 yang dihukum adalah Dangki Brimob, Polda Jatim, AKBP Hasdarmawan yang dihukum 1,5 tahun. Kemudian menyusul waktu awalnya kan Dangki Brimob, Pak Ahmad Sidik Ahmadi yang tadinya tidak dihukum, kemudian juga salah satunya lagi adalah Kasat Samapta yang juga tidak dihukum, termasuk Bak Ops Polres Malang ya, Pak Wahyu Setio Pranoto yang tidak dihukum, tapi kemudian putusan MA menjatuhkan hukuman kepada keduanya, di mana Pak Bambang Sidik dihukum 2 tahun, kemudian Pak Wahyu Setio Pranoto Kabak Ops Polres Malang dihukum 2 tahun. Tapi apakah berhenti di sini? Itu kan pasti masyarakat bertanya gitu kan. Karena menurut masyarakat masih banyak yang harus bertanggung jawab dalam kaitannya dengan hukum. Kalau kemudian misalnya dari PSSI-nya, kemudian juga dari termasuk LIB-nya, termasuk pengurus Aremanya, termasuk supporternya loh gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin masyarakat masih bertanya mau sampai kapan ini seperti ini, ataukah udah selesai, udah tutup buku atau masih bisa berproses. Dan saya pikir itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai kemudian hal-hal semacam ini, apalagi ini tahun politik Putri, jangan sampai kemudian dipolitisasi gitu. Biarkan masyarakat menginginkan harapan-harapannya kepada pemerintah, tapi jangan sampailah dipolitisasi. Betul, jangan sampai dipolitisasi, jangan sampai kemudian isu-isu seperti ini ditunggangi menjelang pemilu 2024. Tapi Mas Akmal, sebagai anggota juga dari tim gabungan pencari fakta, rekomendasi apa sebenarnya yang terbaik untuk bisa menyelesaikan hal ini, memenuhi rasa keadilan juga, dan yang pasti juga apakah memungkinkan untuk bisa dibuka jalan penyelesaian di luar forum hukum? Ya, kalau kemudian bicara hukum pastinya keluarga korban ingin semua yang bersalah dan harus bertanggung jawab itu diselesaikan secara hukum gitu. Tapi saya pikir juga pasti masyarakat Malang juga mungkin punya sifat kemanusiaan, bagaimanapun ini semua sudah menjadi takdir gitu kan. Bisa saja kemudian langkah-langkah persuasif dilakukan dengan musyawarah, dengan misalnya pihak-pihak kepolisian Malang melakukan pendekatan-pendekatan humanis kepada keluarga korban, kepada masyarakat Malang, bagaimana kemudian kasus hukum ini misal ya kita selesaikan secara kekeluargaan, untuk kemudian misalnya masalah hukumnya tidak dilanjutkan, tapi pastinya akan ada pro dan kontra. Tapi bagaimanapun harusnya dibuka gitu, dibuka proses itu, walaupun kemudian masyarakat pasti ada yang masih kecewa, masih sedih, masih berduka gitu kan. Apalagi misalnya ada yang satu keluarga misalnya 5 orang meninggal dunia, itu kan pasti tidak akan hilang gitu rasa duka itu. Tapi kemudian kalau langkah-langkah persuasif, langkah-langkah humanis dilakukan, saya pikir namanya manusia pasti ada jiwa sosial yang tinggi dan kemudian rasa empati yang tinggi, bisa saja diselesaikan di luar jalur hukum. Walaupun misalnya kawan-kawan dari Tatak, misalnya tim advokasi tragedi Kanjuruhan, terus berusaha untuk kemudian penegakan hukum dilakukan. Penegakan hukum sebenarnya bukan semata mencari siapa yang harus dihukum dan dipenjara, tapi mereka hanya ingin kemudian keadilan ini ditegakkan sebenarnya, dan pastinya prosesnya harus transparan dan terbuka. Baik, itu yang kita harapkan, transparansi kemudian terbuka, sehingga masyarakat bukan hanya keluarga korban yang tahu bagaimana kelanjutan penanganan dari tragedi ini. Ini pelajaran besar bagi kita bersama, Mas Akmal. Betul. Nah, yang pasti PSSI juga harusnya ke depan itu ikut turun tangan juga, karena bagaimanapun payung hukum dari Kanjuruhan ini kan semuanya ada di PSSI, apalagi kaitannya dengan sepak bola. Dan saya berharap misalnya pengurus PSSI yang sekarang bagaimana melakukan pendekatan, bukan cuma sekedar menggelar pertandingan sepak bola lagi untuk Arema, tapi bagaimana kemudian masyarakat Arema, supporter Aremania tidak ada rasa trauma untuk nonton sepak bola. Dan yang paling penting juga pelajaran buat supporter sepak bola kita, bahwa tidak boleh lagi ada korban nyawa di sepak bola. Baik, Mas Akmal, ini menjadi masukan yang berharga juga untuk PSSI. Terima kasih Mas Akmal sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini.